Selamat datang di channel ini Encik. Kali ini kita akan belajar gerak benda dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Benda bergerak dengan berpindah tempat dari tempat semula ke tempat baru. Faktor-faktor yang memengaruhi gerak benda. Faktor-faktor yang memengaruhi gerak benda, antara lain bentuk benda, ukuran benda, dan permukaan lintasan benda. A. Bentuk benda. Benda di sekelilingmu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk bundar dan ada yang berbentuk kotak. Perbedaan bentuk benda tersebut memengaruhi gerak benda. Coba kamu gelindingkan kelereng dan penghapus bersama-sama. Lalu amati gerakan kedua benda tersebut. Bagaimana gerakannya? Kelereng tentu akan lebih mudah bergerak daripada penghapus. Hal ini terjadi karena kelereng berbentuk bundar. Benda yang berbentuk bundar akan lebih mudah bergerak. B. Ukuran benda. Coba kamu lempar sebuah kerikil ke kolam. Perhatikan jaraknya. Sekarang bandingkan dengan kamu melempar sebuah batu besar ke kolam tersebut. Bagaimana jarak tempuhnya? Ketika kamu melempar kerikil jaraknya lebih jauh dibandingkan kamu melempar batu besar. Benda yang berukuran kecil dan ringan akan mudah bergerak dan jarak tempuhnya jauh. Sedangkan benda yang berukuran besar dan berat agak sulit untuk bergerak dan jarak tempuhnya tidak jauh. C. Permukaan lintasan benda. Permukaan lintasan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Lintasan gerak benda yang licin menyebabkan benda lebih cepat bergerak daripada lintasan gerak benda yang kasar. Coba kamu gelindingkan bola sepak di lantai yang licin. Bagaimana gerakannya? Sekarang coba kamu gelindingkan bola sepak di halaman yang berumput. Bagaimana gerakannya? Bola yang digelindingkan di atas lantai lebih mudah bergerak. Hal itu menunjukkan bahwa permukaan lintasan benda memengaruhi gerak benda. Macam-macam gerak benda. Sebuah benda dikatakan bergerak apabila kedudukan benda berubah dari posisi semula. Gerak benda bermacam-macam. Berikut akan diuraikan mengenai macam-macam gerak benda. A. Gerak jatuh. Gerak jatuh dialami oleh benda yang dilepaskan dari ketinggian tertentu. Benda berpindah dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Misalnya pensil dijatuhkan dari atas meja. Atau gerakan melompat ketika kamu menceburkan tubuhmu ke kolam renang. B. Gerak menggelinding. Apakah kamu suka menonton sepak bola? Perhatikan gerak bolanya. Bola yang dimainkan bergerak ke segala arah jika ditendang. Bola berbentuk bundar, jika ditendang atau dilempar, maka bola akan bergerak menggelinding. C. Gerak memantul. Benda yang dapat memantul biasanya terbuat dari karet. Memantul artinya jika benda mengenai permukaan bidang yang keras akan bergerak kembali ke arah semula. Benda yang bergerak dengan cara memantul, misalnya bola basket. D. Gerak mengalir. Gerak mengalir hanya terjadi pada benda cair saja, seperti air, susu, minyak, dan madu. Air yang mengalir bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerak mengalir bisa kita lihat pada air sungai yang mengalir dan gerak air hujan. E. Gerak berputar. Dapatkah kamu naik sepeda? Perhatikanlah ban sepeda yang sedang bergerak. Bagaimanakah gerakannya? Ban sepeda yang sedang melaju bergerak berputar. Gerak berputar terjadi pada benda yang berbentuk lingkaran. Contoh lainnya adalah gerakan baling-baling yang berputar jika terkena angin. F. Gerak meluncur. Benda yang bergerak meluncur adalah benda yang bergerak dengan menggunakan satu sisi permukaannya. Gerakan meluncur terjadi jika lintasan yang dilewati permukaannya licin. Misalnya ketika kamu bermain papan luncur di kolam renang. Energi. Setiap hari, kamu tentu sering melakukan kegiatan. Untuk itu, kamu memerlukan energi. Tahukah kamu, apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah tenaga untuk melaksanakan suatu kegiatan. Energi diperlukan pada saat kamu sedang membaca, mengayuh sepeda, atau berolahraga. Kamu bisa memperoleh energi dari makanan. Selain manusia, benda-benda bisa juga memiliki energi. Ada bermacam-macam bentuk energi yang dimiliki benda. Bentuk-bentuk energi dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. A. Energi panas. Energi panas adalah energi yang membuat benda dapat menghasilkan panas. Benda yang dapat menghasilkan panas, diantaranya adalah kompor. Kompor digunakan untuk memasak. Kompor mendapatkan energi panas dari minyak tanah atau gas. Panas yang dihasilkan kompor membuat makanan menjadi matang. Energi panas tidak dapat dilihat, tetapi dapat kita rasakan. Cobalah kamu gosok-gosokkan kedua tanganmu. Apa yang kamu rasakan? Kedua telapak tanganmu akan terasa panas. Kedua telapak tanganmu yang saling digosokkan menghasilkan panas. B. Energi gerak. Setiap benda yang bergerak memiliki energi. Energi gerak, yaitu energi yang membuat benda menjadi bergerak. Energi gerak disebut juga energi kinetik.
Energi gerak juga sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita naik sepeda. Sepeda dapat bergerak karena adanya energi gerak. Layang-layang dan perahu layar juga dapat bergerak karena adanya energi gerak. Kincir angin dapat berputar juga karena energi gerak. C. Energi getaran. Energi getaran banyak digunakan pada alat musik. Energi getaran dapat menghasilkan bunyi. Kamu dapat melihat energi getaran yang menghasilkan bunyi pada gitar. Coba kamu petik senar gitar, maka senar gitar akan bergetar. Getaran senar itu menghasilkan bunyi. Saat senar bergetar, udara dalam badan gitar juga bergetar. Bunyi gitar pun semakin keras. D. Energi listrik. Energi listrik banyak dimanfaatkan dalam kehidupan. Contohnya untuk menjalankan mesin di pabrik. Energi listrik juga digunakan dalam peralatan rumah tangga. Contohnya kipas angin, setrika, dan lampu. Lampu listrik menyala karena energi listrik. Setrika listrik menjadi panas karena energi listrik. E. Energi kimia. Energi kimia tersimpan dalam bahan kimia. Energi dalam tubuh kita juga disebut energi kimia. Energi ini berasal dari bahan kimia alami. Bahan tersebut adalah makanan. Ada beberapa benda yang menyimpan energi kimia. Contohnya batu baterai dan acu, aki. Baterai digunakan untuk menyalakan berbagai peralatan. Contohnya jam dinding, mobil mainan, dan handphone. Sumber energi dan kegunaannya. Setiap bentuk energi dihasilkan oleh suatu sumber energi. Jenis-jenis sumber energi bermacam-macam. Berikut beberapa contoh sumber energi. A. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Energi panas matahari banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk mengeringkan pakaian, padi, atau ikan asin yang dijemur. B. Angin. Angin merupakan sumber energi gerak. Kamu sering menggunakan energi angin saat bermain layang-layang. Saat diterpa angin, layang-layang dapat terbang tinggi. Selain itu, kincir angin dan perahu layar juga dapat bergerak karena angin. C. Air. Air bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air yang bergerak memiliki energi. Air pada bendungan menyimpan energi yang besar. Demikian juga pada air terjun. Aliran air ini dapat menggerakkan generator. Generator akan membangkitkan listrik, oleh karena itu dinamakan pembangkit listrik tenaga air, PLTA. D. Minyak tanah dan kayu bakar. Minyak tanah dan kayu bakar merupakan sumber energi panas. Minyak tanah digunakan untuk bahan bakar kompor minyak dan lampu minyak. Apabila sumbu kompor dinyalakan, akan menimbulkan api. Api menghasilkan energi panas. Energi panas ini dimanfaatkan untuk memasak. Sementara itu, kayu bakar biasa digunakan sebagai bahan bakar tungku. Tungku jenis ini masih banyak digunakan di pedesaan. E. Bahan makanan. Bahan makanan merupakan sumber energi. Bahan makanan dicerna dalam tubuh kita. Hasil pencernaan makanan adalah energi. Makanan kita berasal dari tumbuhan dan hewan. Energi kita gunakan untuk beraktivitas. Contohnya untuk menulis, membaca, berjalan, dan berlari. F. Listrik. Listrik berasal dari mesin pembangkit listrik. Mesin pembangkit listrik membutuhkan energi lain. Contohnya energi air atau angin, energi uap, dan energi gas. Energi listrik digunakan untuk berbagai keperluan. Contohnya menyalakan mesin dan peralatan elektronik, misalnya lampu, radio, televisi, kulkas, dan komputer. G. Baterai. Baterai merupakan sumber energi. Baterai digunakan dalam jam, lampu senter, dan radio. Baterai juga digunakan dalam alat mainan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan beri komentar ya. Terima kasih.